Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh lagi bersekutu bersama-sama, berkumpul di dalam nama Tuhan, menikmati hadiratnya, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya di seumur hidup kita. Kita mau bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat kasih-Mu yang sempurna, yang Kau limpahkan, yang Kau curahkan dalam hidup kami. Kasih yang membuat hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, yang dapat memampukan kami untuk terus bersuka cita dalam segala keadaan. Sebab kasih-Mu lebih dari cukup bagi kami. Kasih-Mu sempurna bagi hidup kami. Sebab itu ajar kami untuk mengerti, untuk memahami kasih-Mu, tanpa pernah lagi mempertanyakan kasih-Mu. Sebab kasih-Mu itu telah sempurna. Sebab Engkau Allah adalah kasih. Engkau bukan Allah yang mempunyai kasih, tetapi Engkau adalah kasih itu sendiri. Sebab itu kami bersyukur di dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, sehingga kasih-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sebab itu ajar kami itu semakin dalam mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, sehingga kami boleh menikmati perjalanan hidup kami hari lepas hari. Apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami boleh tetap bersyukur kepadamu, karena kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih, Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi mari katakan, Bapa surgawi, ajarku mengerti kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa
ajar kami mengenal lebih dalam kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Amin. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali dengan senang hati mari katakan, Bapa ajar kami mengenal. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Sekali lagi berkatakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah
hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab kasih-Mu ajaib bagi kami. Sebab kasih-Mu sempurna dalam segala perkara. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada berjalan bersama kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menopang. Engkau yang menjaga. Sehingga kami aman sampai hari ini. Kami terlindungi sampai hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Bapa mulia. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu dipenuhi dengan pujian kami pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu dipenuhi dengan penyembahan kami pagi hari ini. Sebab Engkau bertata atas pujian kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan kami mau tetap bersyukur. Sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau terus berkata Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap berkata Yesus Engkau baik. Sebab Engkau baik, bukan karena apa yang Kau perbuat, tapi memang Engkau adalah Allah yang baik. Dalam segala perkara yang Kau izinkan terjadi, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu ajar kami terus bersyukur dalam segala keadaan kami, sehingga kami terus dapat berkata kepada-Mu Tuhan, semua baik, semua
dari semula hidup kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali katakan, hidup kami ada di dalam rencana-Mu Bapa. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik, semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biarlah pujian ini keluar dari hati kami, hati yang mengenal kasih-Mu, hati yang memahami kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tidak mengenal kasih-Mu yang sempurna, terkadang sulit bagi kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Tapi kami bersyukur karena kami mengenal Engkau melalui firman-Mu. Bahkan kami boleh mengenal Engkau melalui pengalaman hari-hari yang kami lalui bersama-Mu sampai hari ini. Sebab kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, kalau kami masih boleh kuat berdiri di atas iman kami masih boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada,
semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab itu semakin hari bahwa kami semakin mengenal kasih-Mu, mengerti, memahami hati-Mu, betapa Engkau mengasihi kami. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang Kau izinkan kami alami, kami tetap dapat bersyukur dan berkata, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau jadikan semua indah pada waktu. Sekalipun kami terkadang tidak dapat memahami pekerjaan-Mu dari awal sampai akhir, tapi ajar kami untuk dapat mengenal kasih-Mu, bahkan tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati kasih-Mu. Karena hal itulah yang membuat kami tetap kuat, tetap tegar, tetap dapat bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Engkau diam di dalam kami selamanya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan peneguhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini dalam segala keadaan kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini kami juga siapkan hati kami untuk diajar lagi dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Sehingga melalui firman-Mu kami semakin mengenal Engkau. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan Pak Ce. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Saya percaya kita semua pagi hari ini adalah orang-orang yang haus, yang rindu kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita semua pagi-pagi kita berusaha untuk datang kepada Tuhan, saya percaya setiap kita benar-benar merindukan Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sharing firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 119 ayat 71. Ya, sebelum saya lanjut, apakah suara saya bisa didengar dan jelas, Pak Edi? Jelas ya? Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, ayat ini setelah saya baca dan saya renungkan ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wah, ini luar biasa sekali. Pemazmur ini berkata demikian ya. Justru dia bersyukur gitu ya. Bersyukur kalau dia tertindas. Kenapa dia bersyukur? Supaya dia belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia belajar kepada firman Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan tertindas ya, supaya belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan. Artinya kalau dia tertindas, nah inilah kebanyakan orang begini. Kalau tidak ada masalah, tidak mau belajar, tidak mau baca firman, tidak mau merenungkan firman, bahkan tidak datang kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau sudah ada masalah, baru ya banyakkan orang begitu. Begitu ada masalah, baru datang cari Tuhan. Nah, kita belajar hari ini
ya, renungan firman Tuhan kita hari ini. Jangan sampai kita ada masalah, jangan sampai kita tertindas, baru kita mau belajar daripada firman Tuhan. Ya, jadi pagi hari ini kita bersyukur lewat firman Tuhan hari ini, kita setiap waktu, setiap saat kita datang kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur kita semua pagi hari ini datang kepada Tuhan, tidak karena ada masalah, tapi karena kita benar-benar orang-orang yang cinta akan Tuhan, kita merindukan Tuhan dan firman-Nya, ya, saya percaya. Nah, selanjutnya kita belajar lagi, kita lihat di sini kata-kata tertindas. Tertindas itu artinya mengalami masalah. Ya. Jadi di dalam masalah, saya melihat dan saya merenungkan ada dua hal. Pertama adalah masalah yang timbul atas hidup kita itu karena kesalahan-kesalahan kita, karena dosa-dosa kita sendiri, ya. Sehingga kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita, ya. Nah, yang kedua, yaitu tertindas ini, ya, tertindas ini artinya ini lebih berat masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena tertindas ini adalah sesuatu yang kita tidak ngapa-ngapain, tapi kita ditimpa dengan masalah, ya. Kita ditimpa dengan masalah, dengan berbagai beban-beban, dengan berbagai halangan rintangan di hadapan kita, ya. Contoh, ya, contoh, orang-orang yang hidup di negara yang minoritas. Nah, kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah, ya, tinggal di muka bumi ini adalah kita ada orang-orang yang minoritas, ya. Nah, biasanya kalau orang yang minoritas itu selalu tertindas, ya. Seperti kita lihat di Amerika yang sekarang terjadi, ya, orang-orang Asia. Nah, itu sedang sedang tertindas oleh orang-orang bule sana, ya. Nah, demikian kita belajar bahwa kita adalah orang minoritas di bumi ini karena manusia pada waktu jatuh dalam dosa, ya, manusia itu dikuasai oleh maut, dikuasai oleh dosa, dan bumi ini memang dikuasai oleh iblis, ya, karena memang iblis itu dibuang Tuhan dari sorga ke bumi ini, sehingga bumi ini dikuasai oleh iblis, ya. Jadi bumi ini sebenarnya bukan tempat kita, ya. Kita ini benar-benar minoritas karena kita ada warga kerajaan Allah, ya. Mayoritas kita adalah di kerajaan Allah, ya. Nah, oleh sebab itu wajar kalau kita tertindas di muka bumi ini, ya. Terkadang kita eh, tidak ngapa-ngapain, kita tidak melakukan kesalahan, tetapi berbagai masalah datang menghantam kita, ya. Itulah makanya pemazmur katakan tertindas, ya. Nah, jadi kita belajar dari pemazmur kalau kita bertindas, kita belajar bersyukur, ya. Kita belajar bersyukur, ya. Supaya apa? Supaya ada kekuatan dalam hidup kita, ya. Saya percaya kita lihat orang-orang yang minoritas ketika dia tertindas, justru dia semakin kuat, dia semakin belajar bagaimana dia bisa bertahan, bagaimana dia bisa kuat, bagaimana dia bisa menang, bagaimana bisa eksis. Ya, rata-rata kita perhatikan ya, baik di Indonesia, baik di luar negeri, di Amerika atau dimanapun, ya kita lihat rata-rata orang-orang yang minoritas yang selalu ditindas, justru dia akan keluar menjadi pemenang. Dia akan menjadi kuat, ya. Dia akan belajar terus bagaimana supaya bertahan. Nah, rata-rata yang minoritas selalu akan tampil, akan muncul, akan sukses, akan menang, ya. Nah, jadi makanya pemazmur katakan dia bersyukur, dia baik baginya supaya apa? Supaya dia belajar gitu.
belajar daripada firman Tuhan, belajar daripada ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, jadi bagi kita pagi hari ini, kalau kita menghadapi berbagai masalah, badai kehidupan, ya, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kita belajar dari pemazmur, justru kita bersyukur, ya. Karena apa? Karena kita akan semakin kuat, kita akan berpegang kepada firman Tuhan. Kita akan belajar daripada firman Tuhan. Nah, seperti contoh kayak Daud, ya. Pada waktu orang perang, dia bersantai-santai di zona yang nyaman, tidak ada masalah buat dia, ya. Terlalu santai ya di dalam 2 Samuel itu diceritakan tentang Daud. Ketika orang berperang dia bersantai, dia nyaman di istananya, ya. Saking nyamannya, ya, bangun tidur, nggak ada kerjaan, dia jalan-jalan di atas soto istananya. Nah, disitulah awal, eee, kejatuhannya, ya. Ketika dia berjalan, dia menikmati, hidupnya. Nah, dia melihat seorang wanita yang cantik, di situ dikatakan elok rupanya, ya. Nah, tertarik, wanita ini sedang mandi. Nah, mulai dari situ timbul hatinya, pikirannya yang jahat untuk membunuh, suami wanita itu, ya, Batseba, suaminya adalah Uria. Nah, begitu jahatnya orang, ya, kalau sudah ingin sesuatu, ingin mencapai segala sesuatunya. Nah, jadi hati-hati kalau kita sedang di zona yang nyaman, sedang lagi asik, sedang lagi santai, sedang lagi menikmati hidup, ya. Nah, hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita jatuh. Maka di waktu kita santai, ya, kita merenungkan firman, ya, kita belajar firman, ketetapan-ketetapan Tuhan, ya. Nah, ketika saya merenungkan kemarin, ayat yang kemarin di Mazmur 119 ayat yang ke-70 itu di bagian B, itu pemazmur katakan, "Tauratmu ialah kesukaanku." Wow, itu luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu kita renungkan, apakah hari ini kita benar-benar, eee, suka, ya, kepada Taurat Tuhan, suka kepada firman Tuhan, rasanya bersukacita sekali ketika kita membaca firman Tuhan, wah ternyata begini, wah rasanya baik sekali, wah ternyata, indah sekali, ya. Nah, itulah pemazmur itu katakan, "Tauratmu indah, Tauratmu ialah kesukaanku." Nah, hari-hari ini saya juga mengalami hal demikian ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya baca, waduh rasanya sukacita sekali saya. Rasanya saya rasa haus, saya pengen terus gali terus lagi, lebih dalam lagi. Nah, itulah yang saya rasakan hari-hari ini ya. Nah, jadi, kita bersukacita hari ini belajar bahwa kalaupun kita tertindas, kita tetap katakan pada Tuhan, "Tuhan, Engkau terlalu baik. Aku bersukacita atas masalah." Ya. Pernah saya mengalami masalah demi masalah. Memang masalah saya belum selesai, tapi saya belajar dari pemazmur ini. Saya datang kepada Tuhan, saya bilang, "Tuhan, terima kasih buat masalah yang saya hadapi sekarang ini. Ya. Walaupun belum selesai, tetapi saya percaya ada rencana Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan sedang mengajarkan sesuatu buat saya dan Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat saya." Nah, dari situ saya merenungkan, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan inginkan? Kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi? Ya. Terkadang jujur saya juga merasa tertindas seperti pemazmur ini. Rasanya tidak ngapa-ngapain, tapi kenapa saya harus ngalami? Kenapa saya harus menghadapi masalah-masalah? Nah, itulah namanya tertindas, ya. Nah, saya bersyukur. Nah, hari-hari ini terus saya juga belajar, ya, seperti pemazmur katakan, makanya saya bisa bersyukur karena saya belajar daripada Daud, ya, pemazmur, ya. Nah, saya belajar dari ini, ya. Nah, satu hal yang saya renungkan,
Kenapa pemazmur bisa bersyukur? Ya. Pertama, dia mengenal Bapa dengan baik. Dia benar-benar mengenal Bapa dengan baik dan dia tahu apapun yang Tuhan rencanakan di dalam hidupnya adalah yang terbaik. Oleh sebab itu makanya dia bersyukur. Dia mengenal Bapa dengan baik. Ya, saya percaya setiap kita yang mengenal Bapa dengan baik, ya, kita akan bisa bersyukur ketika kita menghadapi masalah. Ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik buat kita. Ya, saya percaya. Nah, yang kedua, ya, pemazmur katakan demikian karena dia percaya kepada firman Tuhan. Lewat firman Tuhanlah ada kemenangan buat dia, ada kekuatan buat dia. Ya. Nah, jadi saya juga belajar, kita belajar semuanya. Ya. Ketika kita menghadapi tekanan demi tekanan, ya, kita belajar dari pemazmur. Ya. Kita kembali kepada firman Tuhan, kita berpegang kepada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, dan kita melakukannya, pasti kita akan menjadi pemenang. Amin. Ya, saya percaya setiap kita adalah pemenang di dalam Tuhan ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Amin ya. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya Oke, terima kembalikan Pak kasih Heri. Pak Ace. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ditegur, bahkan juga kita diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, seperti yang pertama Pak Ace tadi katakan, ya terkadang kita ini kalau nggak mengalami tindasan, mengalami zona nyaman, kita itu biasanya bisa menyimpang. Makanya seperti di ayatnya yang ke-67 beberapa hari yang lalu kan, Mazmur juga ngomong seperti ini. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, jadi hal yang pertama yang Pak Aceh tadi ingatkan kepada kita jangan jadi lagi orang Kristen yang di level seperti itu. Kalau lagi zona nyaman, sudah mulai semakin berkurang kadar kasihnya. Makanya hari-hari ini kan melalui penatua waktu kami berkumpul berdoa bersama-sama, Tuhan ingatkan satu pesan yang kuat supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Nah, ada banyak hal yang hari-hari ini membuat kasih yang semula kita kepada Tuhan itu menjadi tawar. Ya memang di dalam Matius katakan karena banyaknya kesukaran, kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Karena situasi pandemi, ketakutan dengan corona, hubungan dengan Tuhan semakin jarak, nggak ibadah lagi, ngomongnya online tapi ternyata enggak. Nah, tapi di satu sisi juga ada hal-hal yang membuat khususnya pria, zona nyaman itu membuat kasih kepada Tuhan semakin tawar. Makanya berkali-kali di camp pria kita diajar, diingatkan oleh Pak Ishak, pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya banyak uang, semua mau dipegang. Wah, untuk hobinya dia berani berkorban. Bahkan keluarkan dana ratusan juta hanya untuk hobi dia berani. Tapi untuk urusan Tuhan, waktu saja dia nggak berani beri. Nah, makanya firman Tuhan katakan sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalaupun hari ini kita tertindas, Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita melalui sebuah situasi. Kita mau punya respon hati seperti pemazmur, seperti yang Pak Aceh tadi katakan. Yuk kita mau belajar tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena justru di dalam situasi di mana Tuhan izinkan kita tertindas, supaya kita belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam kondisi tertindaslah seringkali kita bisa punya banyak waktu berdiam diri dengar suara Tuhan. Seperti beberapa minggu yang lalu ada salah satu anggota komsel kami divonis terpapar dan dia dirawat 2 minggu lebih. Setiap hari saya kuatkan, saya teguhkan, saya telepon.
Inilah waktu dan kesempatan untuk engkau dengar suara Tuhan lebih banyak lagi. Hanya di kamar sendirian, tidak tahu ngapa-ngapain, saya bilang ini waktu yang terbaik untuk engkau dengar suara Tuhan. Terkadang waktu kita banyak kegiatan, sibuk, sampai seperti saya katakan tadi, kita nggak bisa berani mengorbankan waktu kita untuk Tuhan dengan berbagai macam alasan. Nah, tapi butuh komunitas yang menguatkan, meneguhkan, mengingatkan terus-menerus. Nah, jadi hari ini kita belajar punya respon hati seperti pemazmur. Kalaupun Tuhan ingatkan melalui sebuah tindasan, yuk inilah waktunya untuk kita belajar ketetapan. Apa sih yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita? Seperti pujian yang kita naikkan tadi, kan hidup kita ini sudah ditetapkan di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah rencana masa depan yang penuh harapan. Nah kan kita sendiri yang seringkali menyimpang dari rencana Tuhan karena zona nyaman, atau bahkan mungkin karena kesulitan, kesukaran hidup kita menyimpang. Sehingga seperti ayat yang ke-67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi hari ini kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami sebuah tindasan atau masalah atau situasi yang Tuhan izinkan, yuk jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan Tuhan apalagi, tapi yuk kita belajar, Tuhan apa maksudmu dengan situasi yang kau izinkan? Tadi Pak Aceh katakan ada dua hal, nah saya mau sampaikan lagi, saya mau lengkapi lagi, apapun yang Bapak Ibu sedang alami hari ini, ada 4 hal yang dapat kita belajar untuk tolak ukurnya. Nah, yang pertama, apakah yang kita alami itu, seperti yang Pak Aceh tadi katakan, apakah itu karena dosa kita? Dan ingat, waktu beberapa hari yang lalu, ayat 67, istri saya sampaikan firman Tuhan. Terkadang Tuhan itu menghajar kita, karena kita ini anak. Karena kita sudah salah, kita sudah menyimpang, makanya Tuhan hajar. Nah, seperti Daud, Tuhan hajar anaknya mati karena dosanya. Nah, tapi solusinya kan Tuhan kasih. Kalau situasi yang kita alami itu karena dosa, sudah datang sama Tuhan, minta ampun, diampuni, terus cari orang yang memuridkan kamu, ngaku one on one, didoakan supaya sembuh, kata Yakobus. Supaya kita nggak mengalami akibat dari dosa kita lagi untuk berikutnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan yang tahu itu cuma kita, Bapak Ibu ya. Jangan tertuduh dan jangan menuduh, apalagi menghakimi. Setiap kali ada orang yang punya masalah, kita ngomong, lu berdosa sih. Kita nggak punya hak untuk menghakimi. Dan firman Tuhan, Yesus nggak mengajar kita untuk menghakimi. Tapi ini urusan pribadi, maksud saya ya. Kalaupun kita mengalami tindasan, coba tanya Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, apakah ada dosa? Kalau ada dosa, ya minta ampun. Nah, yang kedua, situasi itu bisa muncul karena iblis tidak suka. Iblis mau menyerang kita. Seringkali kan kita dengar, bahkan mungkin pengalaman hidup kita. Kenapa ya, kalau waktu aku dulu hidup santai-santai, nggak pusingin pekerjaan Tuhan, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok hidupku sepertinya nyaman-nyaman, fine-fine saja. Tapi kenapa ketika saat ini aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kok rasanya semakin banyak masalah. Nah, itu iblis nggak suka, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah bagaimana waktu Yesus tidur di buritan dan perahu mereka diombang-ambingkan? Itu bukan kejadian alam, Bapak Ibu. Kenapa kita tahu? Karena kemudian Yesus sampai ke Gerasa untuk mengusir legion. Jadi legion tahu Yesus mau datang ke situ untuk mengusir dia, makanya dia berusaha menghalangi. Nah, solusinya apa? Kalau memang kita sedang mau sungguh-sungguh sama Tuhan, dan kita tahu iblis sedang menggocok kita, kata Paulus, ya lawanlah dengan iman yang teguh. Kita semakin kuat beriman, maka dia akan lari daripadamu, kata Yakobus. Nah, yang ketiga, Tuhan izinkan kita mengalami situasi, mengalami tindasan, karena Tuhan mau mengangkat iman kita naik level lagi. Supaya iman kita naik kelas lagi, mengalami sebuah masalah lebih besar lagi, naik kelas lagi. Nah, solusinya seperti apa? Bertahan, berharap sama Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, apapun yang terjadi.
Belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, yang keempat, situasi, masalah, tindasan itu terkadang muncul, maaf, itu karena kebodohan kita sendiri. Kita nggak hidup berdasarkan hikmat. Kita berdasarkan maunya kita sendiri. Sudah tahulah diabetes tinggi, makan sembarangan. Sudah tahulah tensi tinggi, makan daging kambing, saksang, semua disikat dengan alasan sudah didoakan Pak Pendeta, sudah dikudus sucikan. Nah, dikudus sucikan itu bukan kandungan yang menyebabkan kolesterol tinggi, bukan menyebabkan tensi naik, bukan itu Bapak Ibu yang disucikan. Jadi pakai hikmat hidup ini. Nah, dari mana kita memperoleh hikmat? Dari firman. Contoh, Amsal katakan, kalau engkau duduk di hadapan raja-raja yang hidangannya enak-enak, taruh pisau di lehermu, tahan nafsumu. Nah, seperti itu. Jadi 4 hal ini. Nah, yang tahu siapa? Kita. Makanya waktu lagi ngalami tindasan, ngalami masalah, belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan ini kenapa nih? Kalau itu karena dosa, aku minta ampun Tuhan. Aku bertobat, diampuni. Terus cari pemurid, minta ampun, saling mengaku dosa, doakan supaya apa? Supaya sembuh, supaya nggak terjadi lagi. Nah, yang kedua, kalau memang iblis yang nggak suka karena kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, lawan iblis itu dengan iman yang teguh, dia akan lari daripadamu. Kalau itu adalah atas seizin Tuhan untuk kita next level iman kita, ya bertahan, berharap, kuat di dalam Tuhan. Tapi kalau yang keempat, karena kita kurang hikmat, Yakobus juga katakan, mintalah hikmat dari Tuhan. Biarlah kita berjalan bersama Tuhan di dalam pimpinan tuntunan hikmat Tuhan. Jadi apa yang pemazmur ajar kepada kita pagi hari ini, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sedang diizinkan mengalami tindasan, tapi yuk punya respon hati yang benar seperti pemazmur. Supaya apa? Supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Joni mau ngomong sesuatu, Joni? Nanti kita doakan Joni ya, tadi saya sudah chat. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, John silakan. Oh, lewat kok. Oh, lewat ya. Oke. Enggak kok, sinyalnya jelek kok. Ya, di Rumah Sakit Siloa memang sinyal agak hilang-hilang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Joni bisa dengar ya. Dengar suara Tuhan yang lebih penting lagi. Ya, Pak Simon. Oke. Amin, amin. Firman Tuhan. Halo. Firman Tuhan ini sebelumnya sudah kita baca, sebelum aku tertindas aku menyimpang, ayat ke-67 ya. Tapi hari ini ya kan luar biasa. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Jadi saya juga merenungkan, ya saya ikut Koram Dio setiap pagi ini memang ada sesuatu yang luar biasa. Satu, kita belajar lebih berespon benar. Ya. Jadi kalau tindasan itu ya diizinkan Tuhan, karena semua masalah hidup kita ini tentunya sampai sehelai rambut kita jatuh pun harus seizin Tuhan kan. Jadi saya mengalami begitu berarti ya. Saya bertanya-tanya sama Tuhan ya, kenapa saya itu nggak pernah sakit, ya saya jaga betul soal kesehatan. Tapi ya di sini saya lihat manusia tuh boleh berencana, tapi Tuhan selalu menentukan. Hidup kita ini kan kita bisa berbuat masalah itu karena satu, keinginan kita kan. Nah, saya merenungkan, ya saya diungsikan di sini, saya juga merenungkan ya bahwa tertindas itu baik itu karena Tuhan tuh mengasihi kita. Ya. Jadi kita itu harus tahu. Kita ini suka lupa. Tahu tapi lupa. Ya, saya merenungkan, ya saya ini sudah tua, sudah diingatkan isi saya berapa kali ya kan, sudah tua, ya kan.
Tapi saya pikir saya belum tua, ya kan? Nah, tapi setelah Tuhan izinkan untuk saya belajar, jadi saya memang ada dua hal yang saya tangkap. Satu, memang saya sudah beberapa kali isi saya kan mengajak, ayolah kita dalam saya siapin. Yang kedua, ketika masalah ini ya kan, sakit ini ya saya tanya Tuhan kenapa. Ya Tuhan tuh mengingatkan. Jadi kita nggak bisa. Jadi kita jangan seperti pahlawan siang hari. Jadi segala sesuatu kita harus bersandar dan belajar pada firman yang setiap hari. Ya, yang kita dengar dari teman-teman sharing, ya begitu kita banyak diberkati, kita dibangkitkan. Karena apa? Karena itulah yang menguatkan kita. Jadi pagi ini saya begitu ya kan berbahagia karena Tuhan itu baik. Maka Dia izinkan kita mengerti. Kadang-kadang kita suka nggak mengerti kan, mau kita sendiri. Nah, kata Tuhan, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Jadi saya sadar bahwa sekarang ini hidup ini harus tanya Tuhan, bersandar pada Tuhan. Jadi jangan merasa kita masih gagah dan masih kuat, ya kan? Nah, hari-hari yang kita lalui ini, ya di ayat yang ke B bagian B-nya, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Nah, disinilah yang saya kemarin-kemarin udah baca, saya oh ya ini benar Tuhan, ya. Jadi saya tidak bisa mengandalkan kehebatan saya, kemampuan saya, tapi ketetapan-ketetapanmu, ya, yang selalu kita belajar di Mazmur 119 ini selalu mengingatkan kita Tuhan, ya kan, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus menjadi seorang pengikut Kristus yang sesungguhnya. Kadang-kadang gitu suka tertindas, ya kan, omongan orang lah, kita sudah berbuat baik, ya, tapi saya rasakan orang menindas kita itu bukan kejahatan buat kita, tapi kebaikan yang Tuhan ingatkan lewat orang untuk kita hidup lebih lagi yang sesuai firman Tuhan inginkan. Ya, saya rasakan dalam hidup ini seperti Yusuf, ya kan? Waduh, luar biasa. Tetapi ya saudara ingatkan, ada yang saudara saya ingatkan, tidak apa-apa, ya kan? Segala sesuatu ada waktunya Tuhan untuk menunjukkan, ya kan? Nah, ini yang saya rasakan, saya alami, dan luar biasanya dengan ada Koramdio ini, hidup kita semakin hari semakin bukan turun tapi naik. Iman kita juga demikian. Jadi Bapak Ibu yang hari ini ada rasa tertindas, ada yang merasa bahwa aku dibenci orang, kita berkaca pada kebenaran firman. Jangan karena aku. Nah, kalau kita udah bicara aku, nah selesai kita. Tapi kalau kita berkaca pada firman, nah kita galilah lewat firman ini, nah di compare barometernya, nah kalau memang sesuai, karena terus terang aja, tidak ada pohon bergoyang kalau nggak ada angin kan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, kita tuh suka hanya mau melihat kebenaran diri kita, tapi kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan tuh pakai orang lain untuk mendidik kita. Ya, jadi saya rasa ya firman ini sangat luar biasa hari ini, ya kan, yang membangkitkan saya, ya kan, yang mengingatkan saya sehingga, ya kan. Nah, kemarin juga saya sempat sudah janji sama Pak Santo pengen pergi ke pedalaman, ya kan, mobil sudah saya perbaiki semua, ya kan. Tahu-tahu begini. Karena apa? Kadang ingin kita tidak tanya Tuhan, ya kan. Tapi saya bersyukur, ya kan, lewat pengasingan saya di sini, ya kan, ada hikmat Tuhan yang banyak saya terima. Demikian, Tuhan memberkati. Iya. Mantap, Ko.
diasingkan ditemani istri tercinta. Oh, Iya. Malam dia baru datang. oke, Iya, silakan. jadi firman Tuhan, terima kasih ya. Jadi firman Tuhan mengenai tindasan itu, yang dikatakan Pak Heri, 4 hal yang menyebabkan kita tertindas, itu kita harus ingat terus-terus. Harus ingat terus-terus. Karena apa? Jangan sampai umur kita ini sudah begini banyak ya. Jadi iya, jangan sampai juga karena diungsikan baru nyadar gitu. Sebab sebenarnya seperti lagu tadi kan, hidup kita semua ini dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, yang penuh harapan. Masa depan kita itu penuh harapan. Hanya kita kan nggak tahu gitu loh. Kita itu nggak tahu karena apa? Karena kita nggak menempel kepada Tuhan. Mau kita itu masih egonya itu yang terutama gitu. Coba ini kan jangan sampai ya, ini yang masih muda-muda itu jadi kayak saya gini, tua baru nyadar ya, jangan ya. Coba sejak muda sadarlah bahwa masa depan kita ini penuh harapan, dirancang Tuhan seperti itu. Ya. Saya tadinya gini, saya dulu jadi dokter itu bukan mau saya, mau ibu saya. Ibu saya ingin anaknya jadi dokter. Nah, anaknya yang diharapkan jadi dokter, saya kan nomor 2 ya, nomor 1 laki. Yang laki nomor 1 nggak bisa diharapkan jadi dokter. Yang 2 ini kelihatan tekun jadi dokter. Gitu. Sebenarnya mau saya nggak jadi dokter. Terus setelah jadi dokter, saya pikir gini, dokter bekerja pada manusia, pada pemerintah ya. Walaupun pemerintah itu kan dunia gitu ya. Loh kan enaknya itu sebenarnya bekerjanya itu sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya semuanya gitu loh. Nah ya sudah. Jadi ini juga nyadarnya baru tua gitu. Nah yang muda-muda punya anak, mari kita ajarkan untuk kita ini hidup ini loh untuk Tuhan. Gitu. Coba dari awal seperti itu, wah nggak ada masalah deh. Walaupun tertindas, kita kan tetap nempel sama Tuhan. Gitu. Itu aja. Ya Pak Simon, kita kan sudah umur ya udah lambat. Makasih. Oke, terima kasih. Caca mau sampaikan sesuatu? Enggak. Saya pikir mau lagi tampilkan video, ada mau ngomong pagi ini. Oke, jadi iya. Enggak. Karena nanti saya mesti bawain doa. Oh, oke, siap. Oke, saya pikir mau tambahkan sesuatu. Nah, jadi khususnya anak-anak muda, tolong dengar nasihat orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita, sudah tua. Jangan sampai sudah tua baru sadar. Jadi mumpung Tuhan beri kita kekuatan, pakai kekuatan kita di dalam rencana Tuhan. Oke, yang lain apakah ada menambahkan? Ada yang sedang mengalami tindasan? Ada Pak. Oh ya, silakan Nila. Ini apa? Hari ini sangat bagus sekali, bikin aku terharu gitu. Dia lihat wajahnya. Gini, aku tuh senang hari ini. Firman hari ini sangat menguatkan. Pak Heri tadi bilang ada 4 hal itu aku catat. Terus dari kesaksian Pak Simon juga, terus dari Pak Aceh juga sangat bagus. Hari ini tuh gini, aku kan waktu mama, papa sama koko aku meninggal, itu kan meninggalnya tuh 3 tahun berturut-turut gitu. Nah waktu itu lagi senang-senangnya gitu pelayanan gitu kan. Jadi waktu senang-senang pelayanan, tiba-tiba mama meninggal. Tahun kemudian koko meninggal. Habis itu tahun satu lagi papa meninggal. Jadi 3 tahun tuh berturut-turut gitu. Jadi aku ngalami itu sedih banget gitu. Kok Tuhan
tiap tahun ngalamin gitu. Terus cece aku suruh, kau pulanglah ke Palembang gitu kan. Nanti tahun ini kau lagi yang meninggal kayak gitu. Jadi aku bilang ya enggak apa-apa lah kalau aku yang meninggal gitu kan. Nah waktu sudah 3 tahun mengalami itu, aku pengen mundur pelayanan. Jujur aja mundur karena aku pikir aku sudah pelayanan kok Tuhan gini, aku sedih banget gitu kan. Sampai sekarang pun belum move on gitu kan. Masih kadang-kadang kangen gitu kan sama papa, sama mama, sama koko gitu masih kangen. Jadi pengen mundur pelayanan. Jadi Sensen bilang, Sensen tuh kan kepala Popetik Sowe. Dia bilang, ngapain mundur? Yalah aku bilang, nggak sanggup aku bilang. Kita lagi sedih, lagi susah gitu kan. Sudah habis papa meninggal terakhir. Masa bisa nyanyi haleluya haleluya nyanyi gitu kan nggak bisa aku nyanyi gitu gembira gitu kan apalagi lagu praise gitu kan nggak bisa nyanyi jadi rasanya nggak sanggup lah saya nyanyi gembira gitu tapi Sensen bilang justru dalam waktu susah katanya waktu susah itu mesti lebih dekat sama Tuhan kata Sensen gitu kan dari situ aku tapi aku nggak bisa Sen aku bilang aku nyanyi itu susah aku mau hatiku sakit aku bilang gitu kan mau nyanyi itu sedih aku bilang kau harus pandang Tuhan kata Sensen. Sensen sih nguatin aku dia juga PKS aku kan aku komsel sama dia jadi dia nasihatin aku ya akhirnya aku sampai sekarang masih pelayanan dan aku bersyukur lah lewat mungkin keadaan itu tidak bagus mungkin tidak baik tapi ya aku belajar firman ini mengingatkan aku lagi gitu aja makasih. Oke, terima kasih Nila, kesaksiannya bagus, luar biasa, meneguhkan setiap kita ya. Jadi kalaupun hari ini kita mengalami ketindasan, yuk kita punya respon hati seperti pemazmur. Itulah waktu untuk kita belajar ketetapan. Paling tidak 4 barometer tadi yang saya katakan, ya kita belajar ketetapan Tuhan yang mana dari 4 hal itu. Supaya kita tahu jalan keluarnya. Oke, apakah ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Saya serahkan kepada Hengki. Oke Pak, kita akan berdoa bersama. Silakan Cecia. Ya. Yuk kita mari sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pada pagi ini. Kami boleh datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Bersama dengan saudara seiman kami sepakat untuk berdoa untuk saudara seiman kami. Tuhan, Kau yang tahu keinginan setiap kami anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk Buyung. Kami juga berdoa anaknya Aceh, Ivan, untuk keinginan-keinginan mereka. Tuhan yang tahu apa yang mereka inginkan. Tapi Tuhan juga punya rencana dan rancangan yang terindah bagi hidup mereka. Beritahukanlah kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka makin mengerti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Untuk Buyung, ya Tuhan dia menginginkan tetap bisa menjadi pilot. Masa-masa dia belum bisa mendapatkan pekerjaan ini kembali. Kiranya Tuhan yang menolong dia mengerti dan menjadi dia dekat dengan Engkau. Untuk boleh mendengar suara Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang saat dia kerjakan dengan lebih sungguh-sungguh dia kerjakan. Dan juga anaknya Ibu dengan Ivan juga. Tuhan kami juga mau menyerahkan teman-teman kami yang sakit, saudara seiman kami yang sakit. Kami berdoa untuk Albert, Pak Benaso, dan juga Indra. Untuk Albert dengan gejala struknya, untuk Pak Benaso, untuk sakit darah tingginya, untuk Indra, untuk sakit asam lambungnya. Demi nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan karena kuasa Engkau, karena Engkau adalah tabib agung kami ya Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk Pak Simon yang tadi memberikan kesaksian untuk sakitnya ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan Kau berkati dia. Tambahkan dan tambahkan iman kepada dia. Yang boleh semakin dekat
Dan Tuhan boleh memakai dia justru di dalam sakitnya ini Tuhan. Tuhan boleh pakai dia dengan luar biasa. Boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada. Menjadi pemimpin, menjadi kepala keluarga. Ya Tuhan, kami percaya ada rencana yang indah justru di dalam sakitnya. Terpujilah Tuhan, walaupun Tuhan menunda untuk menyembuhkan dia, tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Pak Simon. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan saudara kami, Fidar, ya Tuhan. Jikalau masih ada kepahitan di dalam hati dia, karena ada orang-orang yang berhutang kepadanya, berikan dia kelegaan, angkat segala kepahitan, berikan dia hati pengampunan kepada orang-orang yang salah kepada dia, sehingga dia boleh belajar apa yang boleh Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil dengan caranya Tuhan. Tapi kami berdoa juga, Tuhan yang memberkati Fidar ya Tuhan. Tuhan kiranya Kau boleh bisa mengembalikan apa yang menjadi kehilangan dia sekarang ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berhutang. Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka. Walaupun manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan tetap akan mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Untuk itu berikan iman kepada Fidar untuk segala kejadian yang tidak menyenangkan bagi dia. Bekerjalah ya Tuhan bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan terakhir kami mau berdoa untuk semua kami yang ada di sini Tuhan. Engkau memberikan kami kerinduan hati bersekutu. Panggillah ya Tuhan semakin banyak saudara seiman kami di Pelita untuk rindu. Dan Tuhan yang membangunkan kami setiap pagi jam 5 bersama-sama merenungkan firman Tuhan, berdoa satu sama lain. Kami tahu kami sedang melakukan bagian kehendak Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan semakin dinyatakan di muka bumi ini. Terpujilah nama Engkau yang kami tinggikan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak Yosia. Bapa di dalam surga, kembali kami mau bersekutu di tengah-tengah-Mu ya Bapa. Adalah baik buat kami ya Bapa saat kami tertindas, supaya kami boleh bersandar, kami boleh mengenal siapa Tuhan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa khusus untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di timur bagian selatan. Bapa, kalau kami di negara kami mengalami musibah demi musibah, khusus untuk saudara-saudara kami yang berada di timur, mereka yang mengalami bencana badai, mereka yang mengalami kesusahan saat ini ya Bapa, begitu banyak yang menjadi korban. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menguatkan, Tuhan yang selalu memberi penghiburan. Kami berdoa juga Bapa khusus untuk pelayanan Pelita yang ada di daerah timur. Kalau kami juga punya pelayanan untuk PAUD di sana, untuk juga hamba-hamba Tuhan yang boleh bekerja di sana. Kalau sampai saat ini juga Bapa, kami belum mendengar kabar dari mereka. Kami berdoa, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tetap menjaga mereka, Tuhan yang tetap melindungi hamba-hamba-Mu yang berada di sana, keluarga-keluarga mereka, murid-murid yang ada di sana ya Bapa, dan keluarga daripada murid-murid, Engkau Tuhan tetap jaga mereka. Engkau Tuhan tetap memelihara mereka. Kami berdoa juga Bapa untuk usaha pemerintah untuk merehab daerah timur nanti, supaya Tuhan boleh menyentuh hati mereka. Tuhan tetap teguhkan mereka yang berada di sana, mereka yang terlibat di dalam memberi pertolongan, memberikan bantuan, biar Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kondisi keamanan di negara kami. Kalau di dalam beberapa minggu terakhir ini begitu banyak terjadi gangguan keamanan, baik itu ledakan bom yang ada di gereja, di Bontang, untuk fasilitas-fasilitas pemerintah, demikian juga
ancaman-ancaman terorisme kepada aparat keamanan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa yang coba mengganggu negara kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kuasa Tuhan selalu ada, selalu melindungi negara kami. Jaga negara kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang selalu berpengharapan hanya kepadamu. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk kondisi kesehatan yang ada di tengah-tengah kami. Demikian juga untuk kondisi kesehatan untuk seluruh Indonesia. Kalau saat ini Bapak, pemerintah sedang berjuang untuk memvaksin semua orang yang ada di Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya apa yang sudah pemerintah lakukan, kami juga mempunyai hati yang tunduk dan taat. Kami boleh ambil bagian dalam melakukan vaksin untuk mengatasi pandemi yang semakin meluas di tempat kami ya Bapak. Ajari kami juga untuk menjadi warga yang taat untuk protokol kesehatan. Kami juga boleh melindungi, menjaga diri kami, keluarga kami, komunitas kami, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga menjadi bagian daripada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk kondisi keadaan ekonomi yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kalau kami juga mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan ekonomi, usaha-usaha yang semakin menurun, tapi kami berdoa, kami percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam kondisi yang tertindas. Tuhan ingin meneguhkan kami, agar kami terus berpengharapan kepada kami. Jadikan kami bangsa yang hanya bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada pengharapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah negara kami. Demikian doa kami ya Bapa, supaya apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan, Tuhan menjawab, dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami Joni KL Tuhan, yang pagi hari ini ada di Rumah Sakit Siloam Tuhan, yang di Opnam, yang akan melakukan MRI Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Joni, dan hasilnya Tuhan akan mendapat yang terbaik ya Bapa. Kami serahkan Joni ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat saudara kami Tio Tuhan, yang pada saat ini sedang mengandung bayi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan dia kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan. Dan juga bayi yang dikandungnya, Tuhan juga memberikan dia kesehatan, kekuatan juga ya Tuhan. Kami serahkan Tio dan suami dan anak-anaknya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pak Simon, silakan tutup dalam doa Pak. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah bersatu hati di dalam Zoom ini. Kami sudah menaikkan segala doa-doa kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik yang sudah mendengar semua seruan doa kami Tuhan. Khususnya untuk kesehatan, khususnya untuk yang mengalami masalah, yang mengalami banyak cobaan, yang kami tahu Tuhan, di mana kalau kami mau selalu dekat kepadamu, iblis selalu tidak suka Tuhan. Tapi kami percaya lewat firman-Mu setiap pagi, itu semakin membangun iman kami, semakin membangun kepercayaan kami. Kami harus selalu datang kepada Engkau Sang Pencipta langit dan bumi. Dan pagi ini Tuhan, kami mau biarlah Allah Roh Kudus selalu menjamah dan mengurapi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan kami. Engkau akan menyertai setiap langkah kami.
karena kami tahu kami tidak salah mengikuti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap kami, sehingga kami mengalami pembaharuan dan tubuh semua yang lemah dikeluarkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan. Kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Pagi semua.